Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadan. Ya, di sini saya akan membahas tentang dunia otomotif, yaitu bisnis dalam dunia otomotif. Dan di sini ada saya wawancarai dengan ada Mas Bagas dan ada Mas Dapa. Bahkan sekarang dunia bidang sekarang ini di tahun yang semakin canggih, jual beli motor itu ya termasuk dalam kategori yang cukup tinggi ya, meskipun bidang sekarang udah menggunakan mesin listrik ya, udah berkembang ya, mesin listrik nggak jadi pakai bahan bakar BBM lagi. Kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Bagas dulu, jual beli motor itu termasuk bidang usaha apa? Menurut saya, Bagas. menurut saya dari usaha jual beli motor itu ya. Iya, benar. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dimasukin ke bidang apa aja sih, tergantung dari platformnya juga. Kalau misalnya Mas menjualnya secara online itu bisa jadi ke e-commerce ya kan. Nah, kalau misalnya Mas bisa membuka dealer, berarti ya itu jadi usaha showroom atau dealer biasa. Ada lagi yang yang lain dalam usaha dalam barang-barangnya atau yang mungkin yang susah dicari dalam Untuk spare part mungkin ya. Kalau untuk spare part sih itu biasanya nyari di itu yang paling utama sih sekarang nyari di e-commerce ya kan, soalnya paling mudah. Nah, untuk dari segi penjualan dari segi jual beli juga mungkin memanfaatkan e-commerce dalam bidang usahanya. Dan untuk pencarian juga sekarang udah ada internet. Mungkin Mas Ivan kalau ingin mencari barang atau spare part lebih gampang di Shopee lebih gitu, gampang dapat ya. diskon ya. Di situ juga kan banyak fitur-fitur lain juga ya kan, dari dapat tulis ongkir. ya kan ongkir. Mungkin suka COD Mas? suka bener. Iya. Saya biasanya jual beli masih menggunakan Facebook, soalnya ya lebih menurut saya lebih gampang. Kalau COD itu kita bisa melihat dengan secara fisik, bisa ngerasain barangnya itu ada kerusakan atau tidak, kualitas dari motor tersebut gitu. Kalau COD barang yang kita rasakan, karena kalau secara online tuh ya dari barang udah oke, itu kita tidak tahu itu barang itu ori apa tidaknya, seperti itu kan. Kalau beli online itu tidak menjamin produknya, ada kayak labelnya itu tulisan Honda. Contohnya kita membeli spare part Honda, itu tulisannya Honda, terus ada kodenya kan, bisa ada kodenya masing-masing spare part itu motor. Nah, dalam itu banyak yang mengkawinkan memasukkan produk tersebut gitu. Dan saya ingin bertanya pada Mas Dapa nih, bintang tamu saya yang kedua. Iya, menurut Mas Dapa ya, kalau tentang COD, masalah kayak yang tadi yang disebutkan Mas Bagas, gimana? Udah pernah melakukan COD? Untuk COD sih saya udah pernah ya, satu kali. Kebetulan itu sama teman saya sendiri, jadi ya gampang lah bisa ngeliat barang. Oh iya, lihat barang terus lebih lebih percayalah dengan teman sendiri ya. Oh, seperti itu. Emang kalau dalam COD itu biasanya juga lebih percaya pada orang yang kita kenal gitu. Iya, betul. Saudara, temen, ya kerabat lah yang untuk nanya juga lebih gampang. Iya, benar. Kita menanyakan spesifikasi barangnya. Contohnya kayak Mas Dapa waktu itu beli helm ya? COD helm. Itu dalam kacanya ada lecet apa gimana, terus busanya tebel udah tipis. Bisa kalau pemakaian udah lama itu udah tipis gitu. Itu termasuk sebagian dari spare part dalam motor juga. Terus Mas Bagas, dalam bisnis otomotif yang Mas Bagas ketahui itu apa aja? Bisnis otomotif ya. Ini secara luas aja ya. Iya, secara yang Mas Bagas. Mungkin yang paling basic tuh kalau sekarang tuh yang mungkin banyak merambah tuh seperti bengkel-bengkel. Benar. Ya kan? Sana banyak bengkel rumahan tuh. Jadi kalau misalnya yang orang kenal aja gitu. Orang yang kenal aja. Nah, itu di situ banyak bengkel-bengkel custom juga sih kalau nggak salah. Iya, benar. Ya. Karena kalau bengkel rumahan juga termasuk ini
harganya juga harga nggak nembak. Biasanya tuh ada kejadian yang kayak di apa, di Sentul Bogor Iya, itu insya Allah. ada. Nah itu Nembak harga. dia nembak harga, dia ganti oli, kenapa ya? Mesinnya itu malah dibongkar, kan itu aneh. Iya. Ketelannya banyak Iya, juga. dipretelin, malah dipretelin. Dia kan cuma minta ganti oli, kenapa dipretelin? Ya itu udah kena kasus. Maka jangan apa? Jangan kayak sembarangan, sebenarnya sih sembarangan. Kita emang dalam situasi mungkin mendesak, kita lagi jalan jauh, lebih baik itu kayak kita membawa spare part atau oli kan. Kalau kita jalan jauh, kita membawa oli, terutama kan oli kan. Kalau kita jalan jauh tuh menggunakan oli yang cukup, karena perjalanan jauh itu menghabiskan oli yang lumayan banyak. Itu yang saya ketahui tentang dalam apa, otomotif. Terus selain bengkel ada lagi yang Mungkin Mas Bapak ada lagi kayak bengkel. mungkin jasa. Toko-toko spare part mungkin Spare sekarang part. lagi hits ya. Iya, Karena sekarang lagi musimnya- naik. Iya, lagi Zamannya motor. lebih Eh, lagi naik daun lah. Iya, lagi zamannya ada nama kata anak zaman sekarang tuh, kalau pagi itu San Mori, kalau malam Naik NR, daun. naik fire. Nah itu udah zamannya ya apa? Ya semakin tahu lah ada perubahan zaman gitu. Maka dalam bisnis kali ini ya otomotif sekarang ini lagi meningkat, apalagi dalam dunia motor sekarang. Insya Allah kalau malam hari nih udah banyak tuh anak-anak atau anak muda sih terutama itu yang udah menggunakan, ada yang udah dimodif lah, udah nggak standar lagi, standarnya pabrikan. Meskipun itu apa ya, dari remnya, mesinnya maupun knalpotnya, karena itu ya meskipun itu melanggar, mungkin menurut dia ya enak atau gimana, ya itu sebenarnya berbalik lagi ke pemiliknya masing-masing. Jadi kalau untuk mungkin lapangan bisnisnya banyak ya untuk Nah, otomotif sekarang. Otomotif sekarang itu lapangan bisnisnya lebih banyak sekarang karena lagi rame. Mungkin tahun depan mungkin akan berganti dengan mobil kayak di luar negeri itu, mainnya di mobil, Ada di masa motor. Ada masa-masanya. Tahun depan mungkin mobil. Nah, dan juga mungkin dalam bisnis otomotif juga ada kayak apa, jasa cuci motor, mobil. Ya kan sekarang musim hujan juga, masih males lah kita kalau terkadang nyuci motor sendiri, apalagi musim hujan kan sangat kotor motor kita. Maka ya ada jasa cuci motor atau mobil. Terus juga ada lagi apa, kayak montir atau mekanik Mekanik ya. yang apa, panggilan. Tapi Itu lagi musim kan ya, yang dipanggil-panggil. Iya, itu lebih praktis karena lebih apa, lebih efisiensi waktu kita untuk nggak menunggu untuk ke bengkel. Kan bisa kalau di bengkel kan rame, berisik. Kan kalau di mekanik ke rumah kan enak, tinggal kabarin, longgar, selesai. Tiba-tiba tapi kalau untuk diagnosanya gimana? Apa? Diagnosa misalnya penyakit motornya apa gitu untuk menghubungi montirnya. Oh, biasanya langsung mungkin kalau diagnosa buat mungkin dari pemiliknya sendiri, mungkin dari dia, mungkin motornya ada yang berubah ya. Biasanya motor enak nih dipakai lancar, terus kadang berbet apa ya, suaranya nembak-nembak apa gimana, apa tarikannya, biasanya tarikannya tuh agak berat gitu. Agak berat ya. Agak berat yang sering terjadi gitu. Bisa kan ada kotoran tuh. Kalau zaman sekarang udah zamannya matic. Zaman matic beda sama dulu kan masih pakai karbu, sekarang udah canggih, masuknya ke injeksi, masuknya ke matic. Ya kebanyakan orang Jakarta, orang Jabodetabek tuh menggunakan motor matic karena lebih efisiensi dalam waktu, juga tenaga juga lebih enak. Nggak Mungkin capek juga. ya lebih, ya kalau macet-macet kan di Jakarta begitu kan. Mungkin pembahasan dalam bisnis otomotif dari saya cukup sekian. Kalau masih banyak salah atau kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada narasumber semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Rayo Batu Utara.